bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa kekuatanku channel. Kamis tanggal 10 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia Perer dari Malang dengan tema doa adalah segalanya. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Benita Perer dari Jakarta Komunitas Pademangan. Marilah kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan Veni Creator. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, penuhi hati kami jadi tempat tinggal-Mu. Pengajar Maha Bijak, Bapa Kaum melarang, geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami lawan godaan setan dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Secara khusus Engkau selalu menyertai kami, walau kadang kami jauh daripada-Mu. Berilah kami rahmat-Mu untuk selalu melihat Engkau dalam diri sesama kami yang kecil, lemah, miskin, dan menderita, mereka yang terpuruk dan ada dalam tantangan, agar anugerah-Mu itu nampak dalam kesaksian hidup kami. Berilah kami rahmat-Mu, bukalah telinga dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mendengarkan dan meresapi sabda-Mu, dan boleh menjadi pelaku firman dalam seluruh kesaksian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita hari ini, doa adalah segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita para pengikutnya arti sebuah doa dalam hidup. Karena dengan berdoa, orang mendekatkan diri pada Tuhan yang mempunyai hidup. Dengan berdoa, segala harapan dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Dan pada umumnya orang kadangkala beranggapan bahwa bila kita mencari Tuhan tetapi tidak menemukannya, meminta tetapi tidak dikabulkannya, sehingga orang merasa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Ini merupakan bentuk curahan hati dan pengalaman nyata yang dialami oleh orang yang kurang percaya pada Tuhan. Tetapi di saat itu juga, Tuhan betul-betul menguji iman kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam diri orang-orang yang kecil, hina dina, miskin dan tak berdaya. Tetapi kita seringkali menyalahi Tuhan jauh dari hadapan kita di saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Mata hati kita telah dipengaruhi oleh kenikmatan-kenikmatan hal-hal yang duniawi dan menganggap Tuhan jauh dari hidup kita. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga mau mengingatkan kepada kita dalam hal pengabulan doa. Doa merupakan suatu kebajikan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam relasi yang khusus dengan Tuhan dan juga sesamanya. Namun, dalam hal pengabulan setiap doa merupakan hak Tuhan, karena Dialah Bapa yang Maha Murah dan tahu memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan tugas kita adalah tetap setia dan rendah hati di hadapannya, meski kadangkala Tuhan menguji iman kita dalam banyak hal. Tetapi kita tidak perlu putus asa, karena di dalam Tuhan ada keselamatan serta pengharapan yang dijanjikan oleh Bapa kepada kita anak-anaknya. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui sabdanya hari ini, menuntut dari setiap kita agar melihat dalam diri kita masing-masing. Apakah kita selalu setia membangun relasi yang baik dengan Tuhan, ataukah sebaliknya? Mungkinkah doa-doa yang kita panjatkan ke hadapannya merupakan bentuk kerendahan hati kita padanya, ataukah suatu paksaan menurut kehendak kita masing-masing? Apapun keadaannya, kita tetap berharap dan berpasrah total kepada kehendak Tuhan dan berbuat baik kepada semua orang. Karena melalui sikap inilah, Bapa yang Maha Murah tahu membalas yang baik kepada kita anak-anaknya, sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena dengan penuh semangat kerendahan hati dan tetap berharap padanya, dan melakukan kebaikan bagi sesama, dan seraya tetap teguh percaya,
bahwa Tuhan sungguh mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Semoga Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Kita berdoa mohon kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Ya Tuhan, jamalah mereka yang sedang sakit, beri mereka kekuatan agar mereka boleh mengalami kesembuhan dari-Mu sendiri dan menyatukan penderitaan yang mereka alami dengan penderitaan-Mu di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik, semoga Tuhan memampukan mereka untuk melihat dunia yang sedang menderita oleh ketidakpastian hidup akibat berbagai penderitaan dan menggerakkan mereka untuk melayani sesama di sekitar mereka, dan mereka mampu menjadi pelaksana firman dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang sedang berperang, secara khusus negara Rusia dan Ukraina, semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Cinta melembutkan hati para pemimpin negara yang sedang berperang, agar segera menghentikan segala proses peperangan ini dengan menempuh jalan damai. Dan kita juga mohon peristirahatan yang kekal bagi mereka yang telah meninggal dunia, secara khusus para korban peperangan, dan mereka yang sedang mengungsi semoga dikuatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memampukan kita untuk selalu bersyukur atas segala pemberian yang kita terima dalam hidup melalui uluran tangan kasih sesama saudari kita yang ada di sekitar. Dan kita juga dimampukan untuk membuka tangan, memberi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati.
Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah berdoa bersama kami di dalam doa kekuatan Channel. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.